Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimuddin. Saya dari kelas TI 19D3. Tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Saya akan menjelaskan tentang OSI layer. Nah, sebelumnya apa sih itu OSI layer? OSI layer adalah singkatan dari Open System Interconnection, diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO, di mana untuk menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Di dalam OSI layer terdapat 7 layer. Setiap layer bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Misal, satu layer bertanggung jawab untuk membentuk koneksi antar perangkat, sementara layer lainnya bertanggung jawab untuk mengoreksi terjadinya error selama proses transfer data berlangsung. Nah, dari ketujuh layer ini terdapat dua grup. Yang pertama upper layer dan lower layer. Biasanya upper layer itu fokus pada aplikasi user dan bagaimana file akan ditransmisikan. Untuk network engineer biasanya dia itu fokus pada lower layer. Lower layer ini menjadi intisari komunikasi data dalam sebuah jaringan aktual. Apa sih yang dilakukan oleh 7 layer OSI ini? Nah, ketika data ditransfer melalui jaringan, sebelumnya data tersebut harus melewati ketujuh layer dari satu terminal mulai dari layer aplikasi sampai physical layer. Kemudian di sisi penerima, data tersebut melewati layer physical sampai aplikasi. Pada saat data melewati satu layer dari sisi pengirim, maka akan ditambahkan satu header. Sedangkan pada sisi penerima, header dicopot sesuai dengan layernya. Nah, model OSI ini, 7 layer model OSI ini diantaranya ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Urutan layer ini tuh tergantung sebagai apa kita, sebagai transmitter atau receiver, semuanya tergantung itu. Yang pertama layer ketujuh ya, application layer. Application layer merupakan layer di mana terjadi interaksi antara muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan, untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Beberapa service dan protokol yang berada pada layer ini yaitu misalnya pertama HTTP, yang kedua ada FTP, SMTP, dan lain-lain. Fungsi dari application layer. Yang pertama, tentu saja menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan. Yang kedua, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan. Yang ketiga, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan. Dan yang keempat, tentu saja menampilkan display dari sebuah jaringan. Nah, layer yang keenam itu ada presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga data akan dienkripsi atau dideskripsi. Apabila merupakan proses awal, lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan. Begitupun sebaliknya, ketika memasuki proses akhir, presentation layer akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi. Protokol yang ada pada layer presentation diantaranya ada redirector software, virtual network computing, dan remote desktop protokol. Layer yang kelima ada session layer. Session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layer ini ada protokol name yaitu protokol name recognition, NVS, dan SMB. Fungsi utama dari session layer itu adalah untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi bisa dibangun. Layer yang keempat ada transport layer. Layer ini melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data, serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut, sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selain itu, pada layer ini menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisi data, misalkan ada protokol TCP. Berkat adanya transport layer ini, maka setiap data bisa saling berjalan dari server ke klien dengan lancar tanpa adanya gangguannya. Fungsi dari transport layer yaitu memecah data ke dalam paket-paket data, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. Yang keempat itu adalah melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang.
Layer yang ketiga itu ada network layer. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer. Fungsi dari beberapa hardware jaringan seperti router dan hub berjalan pada layer ini prosesnya dengan cara melakukan pemecahan paket data dan juga melakukan proses routing. Di antaranya adalah fungsi network layer itu membuat header pada paket-paket data. Yang kedua jelas melakukan proses routing. Layer yang kedua ada data link layer. Data link layer ini adalah berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Fungsi data link layer yang pertama, sebagai pengkoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame. Yang ketiga, pengalamatan perangkat keras. Yang keempat, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Terdapat dua level pada lapisan data link layer ini, yaitu yang pertama logical link control, yang kedua media access control. Layer yang pertama, physical layer. Layer physical bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Fungsinya, yang pertama, mendefinisikan media transmisi jaringan, yang kedua, mendefinisikan metode persinyalan, yang ketiga, sinkronisasi bit data, yang keempat, mendefinisikan arsitektur jaringan, mengaplikasikan topologi jaringan, melakukan proses pengkabelan, mendefinisikan LAN card atau NIC yang dapat menerima gelombang radio atau pengkabelan. Cara kerjanya gimana sih 7 OSI layer tersebut? Nah, cara kerja dari ke-7 layer OSI ini adalah 2 kali dalam setiap transmisi paket data di dalam sebuah jaringan, yaitu yang pertama, pada saat paket atau bit data ditransmisikan dari server ke dalam jaringan, dan yang kedua adalah pada saat paket data bit ditransmisikan dari jaringan ke dalam komputer klien. Kedua proses tersebut akan selalu terjadi dalam satu sesi koneksi di dalam jaringan. Proses tersebut akan melewati layer yang berbeda-beda. Nah, bagaimana sih penerapan layer OSI ini adalah tiap-tiap lapisan atau layer dari OSI memiliki beberapa penerapannya masing-masing. Beberapa di antaranya bisa diakses dengan mudah oleh user biasa, dan beberapa di antaranya hanya bisa diakses dan diutak-atik oleh super user alias programmer. Berikut ini adalah beberapa penerapan dari tiap layer OSI di dalam jaringan. Nah, contoh kali ini adalah penggunaan email dalam sebuah jaringan. Dalam kasus ini kita akan mengirimkan email kepada komputer lainnya yang terhubung di dalam suatu jaringan. Kita analogikan sebagai kita pengirim adalah server dan komputer lain tersebut adalah kliennya. Yang pertama, layer aplikasi. Layer pertama pada pengiriman email dan layer terakhir pada penerimaan email. Layer aplikasinya tergantung dia nomor pertama atau terakhir itu tergantung siapa penerima dan pengirimnya. Contohnya kita sebagai pengirim berarti layer ini berada pada urutan pertama. Seperti penggunaan web browser untuk mengirimkan atau menerima email, Chrome, Firefox, seperti itu. Yang kedua, layer presentation. Pendefinisian dan penyajian data yang akan dikirim atau diterima. Misalnya formatnya itu JPA, doc, dan lainnya. Ada PDF, GIF, PNG, dan lain-lain. Layer season, layer ketiga bagi pengirim email. Contohnya kita sebagai server, penggunaan sistem operasi, software, SQL, dan semuanya yang berhubungan dengan pengelolaan data. Yang keempat ada transport layer, penggunaan protokol dalam melakukan transfer atau pengiriman dan penerimaan email menggunakan TCP. Yang kelima ada network layer, penggunaan protokol jaringan komputer seperti IP. Nah, data link layer itu menggunakan MIC address pada sebuah jaringan. Physical layer terakhir pengirim email dan akan menampilkan email tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alright guys, today I'm gonna show you about